Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Untuk kali ini saya akan uraikan cara menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam paragraf. Untuk bagian pertama, cara menemukan kalimat utama dalam paragraf. Barangkali bila ada kesempatan saya akan uraikan juga cara menemukan gagasan utama dalam paragraf. Kita mulai dari pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Menjadi dasar bagi pengembangan paragraf. Ini yang disebut dengan kalimat utama. Adapun beberapa ciri kalimat utama dapat saya sampaikan. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, arti yang umum, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung atau kata hubung, baik penghubung antar kalimat, yaitu kalimat satu dengan kalimat yang lain, maupun penghubung intra kalimat dalam satu kalimat. Kemudian ciri yang kedua adalah kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Ini yang kita sebut dengan paragraf deduktif, namun terkadang berada di akhir paragraf yang kita sebut dengan paragraf induktif. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian dan kata hubung sejenis. Kemudian yang keempat, ciri-ciri yang keempat adalah kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Jadi ini masih bersifat umum, kemudian dikembangkan lebih khusus atau secara rinci. Kemudian ciri yang kelima, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum. Tadi sudah saya sampaikan, bersifat umum dan bisa dikembangkan. Contoh paragraf. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Rika adalah anak yang rajin. Ini masih bersifat umum. Ya. Rajin itu yang seperti apa? Dijelaskan di dalam kalimat-kalimat berikut, sehingga nanti juga ada penjelasan kalimat penjelas itu seperti apa. Nah, rajin dijelaskan pada kalimat kedua, yaitu bangun pagi setiap harinya, kemudian sering membantu ibunya memasak, kemudian bahkan ikut berjualan. Ini bahwa kalimat pertama adalah kalimat utama yang dilanjutkan dengan beberapa kalimat berikutnya sebagai pengembang. Ini contoh paragrafnya tadi sudah saya sampaikan. Gagasan utama adalah Rika rajin, kemudian kalimat utamanya adalah Rika adalah anak yang rajin. Kalimat penjelasnya, kalimat berikutnya dia selalu bangun pagi setiap harinya dan sampai dengan ibunya saat ada bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Kemudian, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalimat utama itu dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Apakah kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu tentu menjelaskan atau menguraikan mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam satu paragraf. Tadi ada Rina rajin. Rajinnya seperti apa? Rajin membantu ibunya bangun pagi, itu adalah penjelasnya.
Ini kalimat penjelas biasanya bersifat khusus. Ada umum, ada khusus. Kalau tadi kalimat utama itu kalimat lebih umum, ya, kalimat utama itu lebih umum, kemudian kalimat penjelas ini bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik, menjelaskan apa yang terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama tadi adalah Rina rajin, berarti dijelaskan dengan kalimat berikutnya, rajin bangun pagi, rajin membantu, itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Beberapa ciri kalimat penjelas diantaranya merupakan pendukung gagasan pokok, jadi harus mendukung gagasan pokok atau gagasan atau kalimat utama. Kemudian kalimat tidak otonom. Mengapa dikatakan tidak otonom? Dia menjelaskan kalimat utama, jadi bergantung pada kalimat sebelumnya. Kemudian mendeskripsikan atau menjelaskan topik. Ini yang disebut dengan kalimat penjelas tentang gagasan utama pada kesempatan lain atau gagasan pokok pada hidup yang lain. Kemudian letak kalimat utama di dalam paragraf. Ada 3 macam penempatan kalimat utama dalam paragraf. Yang pertama, kalimat utama di awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Kemudian kalimat utama ada yang berada di akhir yang disebut dengan induktif. Kemudian ada pula yang terletak di awal dan ada pula di akhir yang disebut dengan paragraf campuran. Kita ambilkan contoh untuk paragraf deduktif, paragraf yang letak kalimat utamanya di awal. Ini kita lihat kalimatnya, jerawat merupakan suatu kendala bagi sebagian besar remaja. Jika seorang remaja berjerawat, akan timbul rasa kurang percaya diri. Hal tersebut akan mengakibatkan seseorang menjadi minder. Alangkah baiknya jika ketika menginjak usia remaja, sering membersihkan wajah sebelum beranjak tidur. Jerawat merupakan suatu kendala bagi sebagian besar remaja, merupakan kalimat utama yang kemudian dijelaskan pada kalimat berikutnya tentang remaja dan berjerawat pada kalimat berikutnya. Kemudian kalimat ketiga, dengan remaja yang berjerawat itu akan menjadi minder. Kemudian kalimat keempat, mestinya agar jika usia remaja sering-seringlah membersihkan wajah sebelum beranjak tidur agar tidak berjerawat. Selanjutnya kalimat utama di akhir paragraf atau yang sering disebut dengan induktif. Akhir-akhir ini cukup banyak kasus penyakit yang diakibatkan oleh minimnya kesadaran akan kebersihan. Kebersihan tidak hanya kebersihan diri dan lingkungan, kebersihan makanan dan segala yang masuk ke tubuh kita juga perlu dijaga. Makanan merupakan sumber utama tenaga untuk proses metabolisme tubuh. Oleh sebab itu, kebersihan makanan wajib menjadi perhatian bagi kita jika ingin hidup sehat. Jelas di sini ada ciri penandanya, yaitu oleh sebab itu. Kemudian kebersihan makanan wajib dijaga, diperhatikan untuk menjaga hidup sehat. Nah, di sini kalimat-kalimat yang kelima yang merupakan kalimat utama ini sebelumnya sudah dijelaskan di sini bahwa cukup banyak penyakit yang diakibatkan oleh minimnya kesadaran akan kebersihan. Kebersihan tidak hanya lingkungan, termasuk juga kebersihan makanan. Kemudian bahwa makanan itu merupakan sumber atau proses, sumber tenaga, kemudian untuk proses metabolisme tubuh. Sehingga disimpulkan di sini, oleh sebab itu kebersihan makanan wajib menjadi perhatian bagi kita jika ingin hidup sehat. Kemudian ada pula kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Di sini jelas berolahraga teratur akan menghindarkan tubuh dari gangguan penyakit.
Kemudian kita lihat kalimat terakhir. Gangguan penyakit tidak hanya diantisipasi dengan vitamin saja, melainkan juga diperlukan olahraga teratur dan asupan gizi yang memadai. Di sini ada kata olahraga, kemudian di sini kalimat pertama juga ada kata olahraga. Nah, kalimat kedua, ketiga dan ketiga ini adalah menjelaskan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Kalimat dimaksud saya adalah kalimat yang keempat sebagai simpulan. Sehingga paragrafnya atau kalimat utamanya di sini terdapat pada kalimat pertama dan kalimat keempat. Demikian uraian tentang cara menemukan kalimat utama. Ketemu lagi pada bagian kedua, cara menemukan gagasan utama dalam paragraf. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, silakan untuk subscribe. Bagi yang suka dengan video ini, silakan klik jempol kanan ke atas. Yang tidak suka, boleh jempol ke bawah. Yang masih ada pertanyaan, silakan diisi tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.